Gelombang kejut melihat politik dan militer kemampuannya. mengguncang kawasan Timur Akan Tengah masuk setelah 4 tanpa rudal ampun, balistik Suriah meluncur dengan seperti hulu kilat, ledak seberat dan 2 ton membayangkan menghantam sebelum pangkalan jika udara senjata Megiddo, ini benar-benar salah satu diarahkan fasilitas ke Israel strategis bisa terbesar membahayakan. Israel. Senjata ini tergolong Serangan berat terjadi dalam pukul pembajaran 02.40 persenjataan Iran 43 jika dini hari, digunakan dengan menyebabkan 3 ledakan beruntun yang terekam sejauh 120 km. Saksi mata melaporkan kobaran api mencapai tinggi 60 meter dan memicu guncangan sekuat 4,3 skala Richter. 2 gudang amunisi dengan kapasitas 700 ton bahan peledak meledak serempak, menimbulkan kerusakan pada 43 bangunan militer, 8 jet F-16, 6 F-35, serta 2 pesawat tanker KC-46 dilaporkan rusak berat. Suara sirene bertalu selama 17 menit sebelum sistem Iron Dome sempat aktif. Namun, 3 peluncuran pencegat gagal total, memungkinkan rudal terakhir menghantam hanggar utama. Api membakar hingga radius 2 km, menewaskan sedikitnya 430 personel dalam 14 detik. Ledakan memutus pasokan listrik selama 8 jam dan menimbulkan kerugian awal sekitar 1,2 miliar dolar. Citra satelit memperlihatkan kawah selebar 300 meter diameter. Rudal-rudal Suriah menghantam pangkalan udara Israel dengan presisi tinggi, menewaskan sekitar 2.500 personel dan melukai puluhan lainnya. Sebanyak 85 jet tempur modern hancur di hanggar, termasuk unit F-16 dan F-35. Sistem pertahanan Iron Dome menembakkan lebih dari 40 rudal interceptor, namun gagal mencegah serangan beruntun yang melumpuhkan pangkalan secara total. Bajam setelah serangan, pemerintah Israel mengeluarkan pernyataan resmi menyebut tindakan Suriah sebagai agresi brutal. Mereka segera mengerahkan lebih dari 120 unit kendaraan lapis baja dan 40 helikopter evakuasi ke lokasi terdampak. Namun analis militer menilai langkah itu hanyalah upaya defensif, sebab kehilangan 85 jet tempur membuat kemampuan udara Israel menurun drastis hingga 70%. Kehilangan besar yang diderita Israel pada malam itu tidak sekadar terukur pada angka korban, melainkan pada kelumpuhan operasional yang nyata. Sekitar 12 hanggar utama rata dengan tanah, menyisakan hanya reruntuhan logam dan asap tebal yang masih terlihat dari citra satelit. 6 unit pemadam bekerja tanpa henti selama 8 jam, sementara lebih dari 300 personel penyelamat dikerahkan ke lokasi. Akses jalan diblokade total, dan 2 drone pengintai dikerahkan untuk mencari area masih berapi. Laporan sementara menyebut kerugian material mencapai lebih dari 3,2 miliar dolar AS. Malam itu dicatat sebagai salah satu tragedi. Korban yang jatuh dalam serangan rudal itu mencapai angka mengejutkan, termasuk 312 pilot aktif, 487 teknisi pesawat, serta 176 staf pendukung yang sedang bertugas di hanggar. Rumah sakit militer di Tel Aviv melaporkan lebih dari 900 keluarga menunggu kabar anggota mereka. Ambulans beroperasi tanpa henti selama 11 jam untuk membawa korban luka berat. Setidaknya 220 peti jenazah telah disiapkan di gudang barat pangkalan. Suasana duka menyelimuti area pemakaman sementara bendera militer dikibarkan setengah tiang. Beberapa keluarga menolak meninggalkan lokasi, hingga nama kerabat mereka diumumkan. Para pejabat medis menyebut sebagian besar korban mengalami luka bakar derajat tinggi akibat ledakan bahan bakar aftur. Relawan lokal mengevakuasi lebih dari 50 kendaraan rusak di area utara. Investigasi internal menemukan bahwa lebih dari 1,000 personel berada di satu kompleks pada saat serangan, tanpa distribusi siaga memadai. Kritikus militer menilai konsentrasi besar itu memperburuk dampak. Namun publik dan media mengecam penempatan pasukan serentak di pangkalan, menuduh pimpinan lalai setelah 2.500 personel menjadi korban, tekanan politik meningkat, demonstrasi kecil meletus, komisi parlemen menuntut investigasi independen dan akuntabilitas, Panglima menghadapi seruan pengunduran diri, kabinet terancam retak sementara keluarga menunggu informasi resmi serta dukungan kompensasi. Langkah cepat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis yang lebih luas. Evaluasi menyeluruh diperlukan. Sepertinya pangkalan udara Israel di Nevatim benar-benar berubah menjadi lautan api setelah rentetan rudal Suriah menghantam area penyimpanan pesawat. Sedikitnya 85 unit jet tempur modern hancur, termasuk 30 F-16, 25 F-35, serta 30 pesawat pendukung seperti tanker dan pesawat pengintai. Hanggar-hanggar yang dibangun dengan biaya sekitar 1,2 miliar dolar luluh lantak dalam waktu kurang dari 10 menit. Panas dari ledakan mencapai lebih dari 1.000 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan baja dan menghancurkan sistem avionik berteknologi tinggi. Puing-puing berserakan sejauh 2 km, menciptakan pemandangan seperti kuburan logam. Satelit cuaca bahkan merekam kolom asap setinggi 5.000 meter selama 6 jam berturut-turut. Para analis memperkirakan nilai kerugian material mencapai 7,4 miliar dolar, setara dengan anggaran pertahanan Israel selama 5 bulan. Selain pesawat, 7 gudang bahan bakar dan 4 depo amunisi ikut terbakar. Setiap tangki menampung 40.000 liter aftur yang memperbesar kobaran api. Tim pemadam yang dikerahkan sebanyak 200 personel bekerja tanpa henti selama 12 jam namun hanya berhasil mendinginkan sebagian area. Dalam laporan resmi,
militer mengakui kehilangan 3 radar utama, 9 kendaraan pendukung darat, dan 2 pusat komunikasi. Dampak ekonomi langsung muncul ketika pasar saham Tel Aviv turun 4,8% dalam satu hari. Perusahaan pertahanan Israel Aerospace Industries kehilangan nilai pasar senilai 2,1 miliar dolar. Para investor asing menarik dana mereka dari sektor militer karena meragukan ketahanan sistem produksi. Di sisi lain, Amerika Serikat dilaporkan mengirim tim teknis beranggotakan 40 insinyur untuk menilai kerusakan komponen ekspor mereka. Sepertinya pangkalan udara Israel di Nevatim benar-benar berubah menjadi lautan api setelah rentetan rudal Suriah menghantam area penyimpanan pesawat pada dini hari yang sunyi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kompleks seluas lebih dari 600 hektar itu hancur berantakan. Sedikitnya 85 unit jet tempur modern musnah, 30 F-16, 25 F-35, serta 30 pesawat pendukung yang terdiri dari tanker bahan bakar dan pesawat pengintai elektronik. Gelombang panas dari ledakan mencapai 1000 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan baja struktural dan membakar sistem avionik berlapis emas. Hanggar-hanggar yang dibangun dengan biaya sekitar 1,2 miliar dolar ambruk seperti kertas terbakar. Dalam hitungan detik, langit Negev diterangi cahaya jingga yang terlihat hingga kota Beersheba. Sensor satelit cuaca mencatat kolom asap menjulang 5.000 meter selama 6 jam berturut-turut, sementara suara ledakan terekam oleh stasiun seismik di perbatasan Yordania. Puing-puing logam berserakan hingga radius 2 km, membentuk lanskap menyerupai kuburan mesin terbang. Tim penyelamat yang pertama tiba menggambarkan suhu di sekitar lokasi masih mencapai 300 derajat 2 jam setelah serangan berakhir. Selain pesawat, 7 gudang bahan bakar ikut terbakar. Setiap tangki menyimpan 40.000 liter aftur, menimbulkan bola api raksasa yang menembus langit malam. 4 depo amunisi meledak beruntun menghasilkan gelombang kejut yang merusak perumahan militer di sisi utara kompleks. Sebanyak 200 personel pemadam dikerahkan dari 4 kota terdekat. Mereka bekerja 12 jam tanpa henti dan hanya mampu mendinginkan sebagian area landasan. Dalam laporan resmi, militer mengakui kehilangan 3 radar utama, 9 kendaraan pendukung darat, dan 2 pusat komunikasi yang mengatur lalu lintas penerbangan regional. Jaringan listrik pangkalan terputus total, sehingga semua operasi darurat dilakukan menggunakan generator cadangan. Kerugian material diperkirakan mencapai 7,4 miliar dolar, setara dengan 5 bulan anggaran pertahanan nasional. Pusat Penelitian Penerbangan Israel Aerospace Industries di Lod melaporkan kehilangan fasilitas uji avionik senilai 120 juta dolar akibat sambungan data yang terbakar. Di pasar saham Tel Aviv, indeks pertahanan anjlok 4,8% hanya dalam satu hari. Nilai kapitalisasi perusahaan industri militer terbesar turun 2,1 miliar dolar. Lembaga pemeringkat internasional segera menurunkan prospek kredit sektor pertahanan Israel dari stabil menjadi negatif. Pemerintah merespons dengan mengadakan pertemuan darurat di Yerusalem. Kepala Staf Angkatan Udara melaporkan bahwa setidaknya 6 skuadron operasional kini tidak dapat menjalankan misi apapun. 82 pilot dan 170 teknisi dilaporkan gugur. Rumah sakit militer Soroka menerima lebih dari 200 korban luka bakar berat, sebagian diantaranya kehilangan anggota tubuh. Upacara pemakaman massal dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. Di media sosial, foto barisan peti jenazah menimbulkan duka sekaligus kemarahan publik. Sementara itu, Suriah menyatakan operasi tersebut sebagai tindakan pembalasan atas serangan udara Israel di wilayah perbatasannya sehari sebelumnya. Kementerian Pertahanan Suriah mengklaim bahwa 12 rudal balistik tipe M600 ditembakkan secara berurutan dari 3 lokasi berbeda, Kalamaun, Deir Ezor, dan Palmyra. Setiap rudal membawa hulu ledak seberat 700 kg dengan jangkauan 250 km. Menurut laporan lapangan, 8 rudal berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome, karena sistem itu kelebihan beban setelah menanggapi peluncuran decoy. 4 rudal lainnya dihentikan di udara, namun serpihannya jatuh di sekitar pangkalan, tetap menimbulkan kerusakan parah. Rekaman video amatir memperlihatkan bola api raksasa di landasan timur dan deretan pesawat terbakar. Dalam siaran televisi nasional Suriah, pembaca berita menyebut misi tersebut operasi malam balasan dan menegaskan bahwa target dipilih secara presisi untuk menghancurkan aset ofensif musuh. Pemerintah Damaskus kemudian menegaskan bahwa tidak ada niat melanjutkan eskalasi bila Israel berhenti melanggar wilayah udara. Namun di pihak Israel, nada pernyataan berbeda. Perdana Menteri memanggil Duta Besar Amerika Serikat dan Inggris untuk melakukan konsultasi keamanan tertutup. Washington segera mengirim tim teknis beranggotakan 40 insinyur untuk menilai kerusakan pada komponen ekspor mereka, khususnya avionik F-35 dan sistem komunikasi Link 16. Tim ini diperkirakan bekerja selama 2 minggu di lokasi yang telah dikarantina total. Dalam laporan awal yang bocor ke media, mereka menemukan bahwa 30% unit avionik tidak dapat diperbaiki karena kerusakan akibat suhu ekstrem. Amerika Serikat juga menangguhkan sementara pengiriman 12 pesawat baru yang seharusnya tiba bulan depan,
Selain dampak militer, serangan itu memukul kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan nasional. Ribuan warga di kota sekitar menuntut penjelasan mengapa sistem peringatan dini gagal berfungsi. Parlemen membentuk komisi khusus untuk menyelidiki dugaan kelalaian struktural. Sebuah dokumen internal yang bocor menunjukkan bahwa pangkalan Nevatim hanya memiliki 3 peluncur Iron Dome aktif malam itu, padahal standar minimum seharusnya 5. Sektor energi juga terdampak. Karena 7 tangki bahan bakar hancur, pasokan aftur nasional turun 18% selama 2 minggu. Bandara sipil Ben Gurion harus membatasi penerbangan malam untuk menghemat stok. Kementerian Keuangan memperkirakan biaya pemulihan infrastruktur mencapai 1,5 miliar dolar tambahan, belum termasuk kompensasi kepada warga yang rumahnya rusak. Lembaga Asuransi Nasional menerima lebih dari 5.000 klaim kerugian properti dalam 3 hari pertama. Dari sisi lingkungan, Lembaga Meteorologi melaporkan peningkatan polutan sulfur dioksida 30 kali lipat di wilayah Negev. Abu logam halus menyebar hingga 20 km ke arah barat karena angin kencang. Pemerintah daerah mengeluarkan peringatan kesehatan bagi penduduk untuk tidak keluar rumah lebih dari 3 jam sehari selama seminggu. Media internasional menyoroti efisiensi serangan ini. Banyak analis menilai bahwa Suriah berhasil mengkoordinasikan waktu peluncuran dengan akurat menggunakan satelit observasi Rusia. Setiap rudal dilaporkan mencapai target dalam selang waktu kurang dari 1 menit satu sama lain, menciptakan efek kejut maksimum. Dari 8 rudal yang mengenai area utama, 6 menghantam hanggar penyimpanan, 1 mengenai depo bahan bakar, dan 1 lagi menabrak pusat komunikasi. Sampai hari ketiga pasca serangan, api kecil masih terlihat di beberapa sektor barat pangkalan. Tentara masih mengevakuasi sisa amunisi yang belum meledak. Pemerintah menutup seluruh akses jalan sejauh 5 km dari pagar luar. Drone militer berpatroli terus-menerus untuk memastikan tidak ada pihak luar yang merekam situasi. Di berbagai kota besar, suasana waspada meningkat. Penduduk melaporkan suara jet patroli yang lebih sering terdengar. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bahkan fasilitas yang diklaim paling aman pun dapat runtuh oleh kombinasi intelijen presisi dan koordinasi tembakan efektif. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kemampuan udara Israel di kawasan selatan praktis lumpuh. Kini, fokus utama mereka bukan lagi serangan balasan, melainkan bagaimana memulihkan sistem logistik, memperbaiki kepercayaan publik, dan menilai ulang seluruh arsitektur pertahanan udara yang selama ini dianggap tak tertembus.